Rosalyn Jombing dari kelompok 3 mengenai podcast mengenai kurikulum. Sekarang saya sudah bersama bintang tamu, yaitu salah satu guru di SMK Telkom 1 Medan. Sebelum kita masuk ke pertanyaan, Ibu boleh perkenalan diri dulu, Bu? Oke, baik. Nama saya Bu Indah Arpita. Saya guru produktif desain komunikasi multimedia atau DKV. Di sini juga saya menjabat sebagai Kaprodi DKV dan RPL. Apa lagi? Ibu cerita dikit, Bu, mengenai diri Ibu, terus latar pendidikan Ibu. Saya sebenarnya ibu rumah tangga, tapi memang mungkin karena latar belakang pendidikan saya sarjana teknik, saya mengawali karir itu tahun 2008. Saya coba, kalau mengawali karir sih sebenarnya dari kuliah ya. Saya kuliah sudah mulai coba bekerja itu sebagai admin. Kalau admin itu sebagai administrasi di perusahaan swasta biasa. Itu kebetulan ada perusahaan di daerah saya Serayu. Di situ saya bekerja selama sekitar 2 tahun sambil kuliah saya bekerja. Kemudian saya coba pekerjaan yang lain seperti pramugari haji. Saya sempat juga karena kontrak ketika saya terbang, saya cuti kuliah. Setelah selesai terbang, saya lanjut kuliah lagi sampai selesai tamat. Barulah tamat saya mencoba jadi guru. Itu pun karena memang motivasi dari suami saya sekarang, seperti itulah akhirnya saya menjadi guru. Berarti Bu, udah berapa lama Ibu menjadi guru? Saya mengajar dari tahun 2008. Cukup Tapi lama. tidak langsung di sini ya. Saya dulu mengajar di SMK Istiqlal dari 2008 sampai 2017, dan 2017 saya dan 2014 sudah mulai mengajar di sini, mengajar 2 sekolah. Kemudian di 2017 saya positif keluar dari SMK sebelumnya, baru lanjut sampai sekarang. Oh iya ya, Bu. Untuk motivasi Ibu memilih profesi sebagai guru kira-kira apa nih, Bu? Sebenarnya saya tidak terpikir ya jadi guru, karena memang dulu masih usia remaja. Fokus saya sebenarnya sebagai pegawai bank ya, banking. Tapi karena mungkin seiring bertambahnya waktu, pengalaman, kemudian masukan dari orang-orang sekitar, termasuklah suami saya sekarang, dia lebih bagus jadi guru aja lah. Karena kalau dulu kan jadi guru tuh bisa setengah hari, artinya setengah hari kita bisa ngajar, kemudian setengah hari kita bisa di rumah ngurus anak-anak. Tapi ternyata memang guru sekarang itu sudah satu harian juga ya, nggak seperti yang kita pikirkan dulu ya. Karena memang seiring bertambahnya waktu, kemudian seiring zaman juga sudah berubah ya, kita mengikuti arus itu jadinya. Berarti udah banyak pengalaman yang sudah Ibu lewati ya, Bu? Ya alhamdulillah lah, pengalaman pahit manis itu juga dijadikan pelajaran lah ya. Karena memang ya seperti itulah, memang hidup harus dijalani. Iya. Kalian juga nanti kan seperti itu juga kan, gitu kan. Untuk pengalamannya bekerja mengajar di SMK Telkom 1 Medan ini menurut Ibu gimana, Bu? Kalau saya bandingkan ya, kalau dari sekolah sebelumnya, kalau siswa di SMK Telkom ini lebih kritis, karena mungkin bukan, kita tidak berbicara tentang anak-anak dari tingkat ekonomi ya, mungkin dari tingkat pergaulan, tingkat tingkat intelijen, kepintaran psikologis, mungkin di sini lebih kritis. Kalau memang ada yang mereka yang tidak sesuai dengan harapan mereka langsung lapor. Jadi artinya kita sebagai guru itu juga tidak bisa mengajar dengan sesuka hati kan, gitu kan. Kemudian kebetulan kita juga selalu berusaha menyeimbangkan dengan atau melinearkan apa yang kita ajarkan dengan dunia industri. Jadi siswa juga lebih termotivasi, lebih semangat untuk belajar dengan tujuan, mungkin ada tujuan masing-masing, ada yang ingin bekerja, ada yang ingin kuliah. Artinya di sini lebih siswa-siswanya memang lebih smart. Motivasinya sangat tinggi lah untuk berpikir ke depannya gitu.
Nah, Bu, tadi kan Ibu bilang Ibu mau juga menjadi kurikulum di sini. Iya, Gimana perjalanan Ibu hingga dipercaya menjadi di kurikulum, Bu? kurikulum. Sebelumnya saya pernah jadi apa ya, instruktur kabupaten di sekolah sebelumnya. Jadi kebetulan pada saat ada pertemuan di SMP Negeri 1 Pancur Batu ya, saya ketemu dengan Pak Adrianto ya, yang eh, apa namanya, pernah menjabat sebagai kepala sekolah juga di sini kan, dan Pak Ersan. Waktu itu kami ketemu di sana dalam satu kelas seminar gitulah tentang instruktur kabupaten, dan kebetulan saya sebagai instruktur di situ. Pak Adrianto dan Pak Ersan itu sebagai peserta. Mungkin di situ jadi masukan juga karena sebelumnya kami memang sudah kenal, karena saya kan alumni juga kan di sini, tamat tahun 2003, dan Pak Adrianto juga dan Pak Ersan pada saat itu adalah guru saya. Jadi karena saling mengenal, lebih banyak sharing-sharing akhirnya eh, ada tawaran bagaimana kalau eh, apa ya, bisa menjadi bagian dari kurikulum. Kebetulan kan Pak Ersan dan Pak Adrianto itu adalah bagian dari kurikulum. Dari situ kami saling akhirnya eh, ya jadi bagian dari kurikulum gitu. Nah, untuk Ibu sendiri, Ibu sudah menjabat sebagai guru, sebagai kurikulum yang pastinya mempunyai kesibukannya masing-masing, baik dalam mengajar, mengoreksi tugas, dan juga kegiatan sekolah lainnya. Nah, untuk Ibu pribadi itu bagaimana Ibu mengatur waktu Ibu untuk mengajar dan melakukan kegiatan lainnya, bahkan untuk melayani keluarga di rumah Ibu? Ya, memang apa ya, sulit sih, tapi memang akhirnya bisa dijalani, tergantung kita bagaimana kita memprioritaskan mana yang lebih kita utamakan. Kalau memang sudah di rumah ya kita fokus ke yang di rumah saja, kita nggak usahakan tidak membawa pekerjaan di rumah. Tapi ketika ada yang trouble atau urgent, terpaksalah kita kerjakan di rumah. Ketika di sekolah juga kita punya list pekerjaan yang memang harus kita catat, kalau nggak kita lupa. Apalagi saya juga merangkap sebagai operator kan, operator dapodik kan, memang hal-hal yang berhubungan dengan data itu sudah, ketika ada waktu pengerjaan itu sudah ada cut off waktunya. Jadi kita list pekerjaan apa, kemudian nanti ada masuk kelas juga kita catat, artinya di meja itu sudah ada list kelasnya di mana masuk. Jadi ketika sudah ada waktu kita lihat, cek, kita langsung ke kelas gitu. Jadi ketika ada pekerjaan dari dinas, nanti dinas akan share dari WA ya, artinya kita list aja lah pekerjaan itu dengan tingkat prioritas mana yang lebih cepat dikerjakan, itulah yang dikerjakan. Barulah kita fokus mengajar. Ya seperti itulah setiap hari. Akhirnya pekerjaan itu nggak akan ada siapnya sebenarnya. Berarti tantangan terbesar Ibu banyak juga ya, Bu? Lumayan. Makanya dihadapi dengan jangan panik lah. Kalau panik kita lupa semua apa yang mau dikerjakan. Apalagi bersalahan kan, itu nanti akan fatal pada akhirnya ya. Kalau untuk strategi Ibu, Bu, atau kebiasaan Ibu dalam menghadapi kelelahan aktivitas sehari-hari Ibu sebagai kurikulum dan juga guru? Satu hal, makan tepat waktu, kemudian cukup istirahat. Kalau malam, kalau bisa tidur cepat, bangun cepat juga. Karena memang istirahat di malam hari itu sebenarnya totalitas kita untuk detoksifikasi tubuh, kemudian istirahat juga perlu kan. Artinya ketika di malam hari dari jam 9 sampai jam 2 itu banyak organ kita yang memang melakukan detoksifikasi ya, atau istirahat. Jadi ketika bangun juga sudah fit kembali. Atau ketika memang sudah tidak fit ya kita coba minum vitamin atau apa ya namanya ya, susu lah. Kalau di usia kami kan bukan susu pertumbuhan ya, tapi mungkin susu yang low fat gitu. Selanjutnya nih, Bu, Ibu mempunyai harapan tidak untuk profesi guru di masa depan? Maksudnya harapan saya? Iya, ataupun harapan-harapan juga untuk orang-orang lain gitu, Bu. Apa ya? Untuk kedepannya mungkin siswa atau peserta didik kedepannya mungkin tidak lagi sepenuhnya itu diajarkan oleh guru, tapi butuh pengarahan. Pasti banyak seiring
seiring majunya teknologi, banyak sekali hal-hal atau apa ya, pengetahuan yang bisa diambil dari internet. Jadi siswa itu sudah bisa belajar sendiri, walaupun guru juga harus lebih banyak belajar lagi sehingga kita bisa menyeimbangkan ilmu tadi dengan perkembangan teknologi sekarang pada saat sekarang dan masa yang akan datang. Jadi guru bukan hanya sebagai pemberi materi, juga sebagai coaching yang mengarahkan kemana siswa itu akan lebih kompeten. Jadi harapan saya bahwa siswa juga apa ya, selain dia sudah punya kompeten, dia juga harus perlu diarahkan oleh gurunya. Seperti itu. Oh, untuk pesan atau motivasi yang ingin Ibu sampaikan kepada guru lain yang mungkin juga menjalani double job seperti Ibu. Oh, pesan saya ya jalani aja. Mungkin kita diberikan double job, atasan mungkin sudah paham bahwa kita mampu, kan seperti itu. Dengan apa ya, dengan catatan bahwa kita juga apa ya, lebih apa ya, memberikan effort tadi lah untuk pekerjaan yang memang harus kita jalani, mau double job mau triple job, kita harus siap dan kita tunjukkan bahwa kita memang mampu menerima amanah tadi. Tapi ketika kita memang tidak mampu, kita juga harus jujur juga ke atasan kita, Pak, saya mungkin butuh waktu yang cukup untuk mengerjakan pekerjaan ini, mungkin saya butuh tim yang lain. Artinya kita memang harus benar-benar sharing pekerjaan dengan tim, jangan dikerjakan semuanya karena tubuh juga butuh istirahat kan, gitu kan. Harapannya tadi apa tadi? Ke harapan motivasi gitu ke guru lain. Motivasi ke guru lain untuk teman-teman Bapak Ibu guru, silahkan terus belajar dan belajar, dengan tujuan kita juga apa ya, yang kita hadapi sebenarnya peserta didik yang memang benar-benar pintar atau benar-benar memang bisa belajar sendiri sebenarnya tanpa kita, tapi kita juga harus paham dengan perkembangan teknologi karena kita juga bisa sebagai coaching untuk mengarahkan mereka. Karena siswa sekarang terkadang dia pintar tapi belum tahu arahnya kemana, jadi tugas kita lah yang mengarahkan, dan pada akhirnya kita juga harus belajar apa yang mereka pelajari, kan seperti itu. Itulah dia. Untuk pertanyaan terakhirnya Bu, kira-kira ada yang mau Ibu sampaikan kah kepada anak didik Ibu atau siapapun di luar sana, Bu? Apa ya, yang pasti ini ya, tentang karakter ya. Untuk anak didik saya, kalau bisa kalian menguasai yang namanya hard skill, soft skill, dan life skill. Sepintar apapun kita, kalau kita tidak punya soft skill yang memadai atau soft skill yang apa ya, yang oke, itu tidak, rasanya hard skill yang dimiliki juga tidak ada gunanya ya. Kemudian life skill juga harus kita kuasai karena kita juga harus menjadi pribadi yang mandiri, seperti itu. Baik Ibu, terima kasih ya Ibu sudah mau kami wawancarai, sudah mau kami tanya-tanya, sudah mau berbagi ilmu untuk kita semua. Oke. Nah, kita sudah sampai juga di penghujung podcast kita hari ini. Semoga teman-teman bisa menikmati podcast kami hari ini dan jangan lupa tetap semangat. Dadah teman-teman. Dadah.